Oke, selamat datang di channel Jordan di. Oke, jadi hari ini tuh tanggal 11 Maret ya, hari Kamis. Jadi ada long weekend gitu karena Kamis libur, Jumat itu ya kita cuti lah, cuti bersama. Enggak cuti bersama, kita cuti. Jadi Sabtu Minggu libur kan weekend. Nah, jadi ada 4 hari, kita punya 4 hari. Nah, kita memutuskan untuk road trip ya. Ya, kita road trip mudik ke Muntilan. Ya, kita mudik untuk menengok emak kita di Muntilan karena kita udah setahun lebih kita udah nggak kesana. Kita udah lama nggak nengokin karena kita mau nengokin nih. Jadi kali ini cuma ya nggak jauh-jauh sih, muter-muter di Muntilan aja paling ya, karena kita tujuannya cuma mau nengokin ya, dan juga cuma 4 hari doang ya. Nah, seperti biasa kalau kita road trip yang lumayan jauh kita pakai roof box ya untuk bawa barang bawaan kita. Kita sudah ada tulenya dan kita akan pasang di mobil Fortuner itu di atas ya, karena udah ada roof barnya. Oke, langsung aja kita pasang ya. Oke, ini roof box kita udah pasang ya, kita udah ukur pas tengah, dan sekarang tinggal kita kenceng-kencengin aja nih di tengah, kita putar-putar aja nih. Kita kencang dan tinggal kita tutup aja. Oke, akhirnya roof boxnya sudah terpasang ya di si Fortuner ini. Ya, ini pemakaian roof box kedua kalinya ya untuk kita pakai road trip. Yang pertama kan yang ke Bandung kemarin, videonya udah ada juga, udah tayang. Dan yang kedua kalinya kita pakai untuk road trip ke Jawa Tengah, Magelang, untuk mudik. Ya, kita ke road trip ke Magelang, Muntilan, nggak banyak persiapan sih. Seperti biasa persiapan kita, ya kita udah cuci mobilnya kemarin semalam. Tapi ya ternyata setelah dicuci pas perjalanan balik hujan deras banget, jadi udah basah lagi aja nih, udah basah. Tapi nggak apa-apa, semakin kotor semakin asik. Nah, lihat sih cuacanya emang lagi mendung-mendung gitu, nanti pasti hujan lagi. Oke, selanjutnya kita ya cek tekanan angin ban ya. Kita beberapa hari lalu udah isi angin ban juga, jadi udah aman harusnya. Dan nggak banyak persiapan sih, paling sama ini nih, isi air wiper ya. Nanti kita akan isi karena kita kurang juga, air wipernya udah habis juga. Oke, sekarang kita isi air wipernya ya. Bisa kita lihat ruang mesinnya sudah semakin kotor ya sejak pertama kali dibeli, ini belum pernah dibersihin kayaknya. Oke, kita isi air dengan sabun khusus wiper ya. Udah full ya, udah full sih harusnya, udah full tuh kanannya di sini. Oke. Nah, karena ini lagi musim hujan juga, mungkin bakal sering hujan nanti sama hujanan, dan ya mobil akan sedikit kotor. Oke, nanti kita akan loading barang. 30 cm dan oke, jadi kita udah loading barang ya, dan sepertinya penampakannya seperti biasa, formasinya 2-2-1. Jadi kita tegakkan baku belakang 1 biar semuanya nyaman sama perjalanan, jadi lega. Dan seperti inilah penampakan barang-barang kita bawa. Ya nggak terlalu banyak ya, karena ini cuma 4 hari 3 malam ya. Jadi ya nggak terlalu banyak, karena kebanyakan barang-barang juga sebagian besar kita taruh di atas di roof box. Karena ini roof boxnya lebih besar dari yang sebelumnya, jadi ini bisa muat sampai sekitar 4 koper ya. 4 koper kecil ya, 1, 2, 3, 4. Nah, sisanya peritilan kecil. Dan ya ini sebenarnya nggak bagus sih, karena titik beratnya jadi semakin tinggi ya, jadi semakin nimbung ya. Tapi kena nggak apa-apa, karena kita juga nggak akan kenceng-kenceng. Ini juga nggak berat-berat banget, dan ini juga nggak berat-berat banget sebenarnya. Ini cuma ya, ini enteng sebenarnya koper-koper ya, karena ya cuma 4 hari 3 malam. Oke, langsung aja kita tutup ya. Oke, dan oke. Ya, sebenarnya kalau kita road trip itu paling enak kalau kita konvoy ya. Jadi bisa saling ngobrol-ngobrol, bisa saling jaga, bisa saling kasih tunjuk jalan. Jadi nggak bosan lah sama perjalanan. Nah, kalau konvoy itu paling enak komunikasinya menggunakan radio komunikasi ya.
Nah ini adalah radio komunikasi khusus untuk di mobil atau base station ya. Jadi bisa jauh jangkauan komunikasinya, jaraknya. Yaitu adalah ini nih. Ini adalah rig atau mobile radio. Ini ada rig dari Alinco ya. Alinco itu adalah brand Jepang. Japan. Jadi tentu saja kualitasnya standar kualitas Jepang ya. Ini ada rig Alinco DRC10. Ini frekuensinya VHF ya. Powernya 60 watt dan juga ini ukurannya compact sekali ya. Mungil, tuh kecil dan tipis juga. Jadi nggak akan makan tempat kalau ditaruh di mobil kalian atau base station kalian. Lalu ini ada Alinco DR135 MK3 Mark III. Jadi ini udah edisi ketiga, ini rig fenomenal banget ya. Karena ini udah terkenal, udah terbukti lah kualitasnya. Ini frekuensinya VHF ya, powernya 50 watt. Dan juga ini bentuknya cukup compact, tapi lebih besar sedikit daripada Alinco DRC10. Dia ada airband, jadi buat dengar percakapan udara. Bentuknya cakep ya. Nah, lalu ada rig flagshipnya dari Alinco untuk seri analog, yaitu Alinco DR735 ya. Ini rig dual band, frekuensinya VHF dan UHF ya. Powernya 50 watt. Dan yang spesial dari rig ini layarnya bisa dilepas-lepas tuh. Jadi antara mesin dan layar bisa kepisah. Jadi nanti mesinnya kalian sembunyiin di bawah, kalian sembunyikan tempat yang rapi. Lalu LCD-nya taruh di dekat kalian layarnya. Jadi rapi ya, terus tinggal tarik kabel yang panjang. Dan juga ini fiturnya lengkap banget nih. Ini termasuk yang terlengkap kali di kelasnya. Yang pertama dia ada fitur airband ya, jadi bisa mendengar percakapan udara ya pesawat gitu kan. Lalu dia juga ada fitur crossband ya. Jadi bisa menggabungkan dua frekuensi ya, VHF dan UHF bisa saling komunikasi dengan fitur ini. Lalu dia yang spesial juga layarnya nih. Ya layarnya bisa ada banyak mode warnanya, bisa ganti-ganti ada. Terus ada mode rainbow, bisa dibagi dua juga antara kiri dan kanan warnanya beda. Terus bisa receive transmitnya bisa beda-beda warna. Jadi banyak banget modenya. Kalian nggak akan bosan kalau pakai rig ini. Oke. Ya Alinco itu masuk secara resmi ke Indonesia ya. Jadi udah ada sertifikatnya juga, ada pasarnya juga. Jadi udah teruji nih secara teknis kualitasnya top lah. Lalu dia juga garansi 1 tahun berikut jasa dan spare part ya. Jadi worry free lah. Klaimnya juga gampang banget. Ya kita juga tertarik nih untuk pasang rig di mobil kita nantinya. Tunggu aja tanggal mainnya. Tentu saja kita akan pasang rig dari Alinco ya. Ya kalau kalian suka road trip, kalian juga boleh nih pasang rig dari Alinco nih. Top lah pokoknya. Yuk kita langsung berangkat aja. Oke, mobil sudah siap dan mari kita berangkat. Oke. Set. Ya, jadi yang pertama kali nyetir adalah si Nandi dan ya seperti inilah kondisi kabinnya. Ya, dan kita baru bisa berangkat jam 10.26 ya. Ya ini agak telat dikit karena kita selesai berangkat jam 9 seperti biasa. Dan sebelumnya kita tentu saja harus reset trip dulu ya. Di trip A aja kita reset. Tahan dan oke. Sudah kita reset dan mari kita berangkat. Oke, let's go. Oke, kita bosan berangkat dan seperti biasa kalau kita baru berangkat road trip gitu kita harus fullin BBM dulu ya. Dan kita lihat indikatornya. Wow, sekarat ya. Ya jadi kita harus gas PBU dulu untuk full tankin BBM ya. Kita langsung isi full tank biar nanti nggak banyak berhenti-berhenti, nggak banyak ngisi, langsung gaspol ke Magelang, Jawa Tengah. Kayaknya sih cukup ya, cuma 1 kali full tank ke sana, nggak terlalu jauh. Oke, kita mampir ke SPBU dulu jam 10.33. Oke. Sini dong antrinya panjang banget tuh. Keluar aja deh sana, sel aja deh, kelamaan. Hah? Keluar aja. Di sebelah sana kan ada juga pompa bensin. Satu mobil sih. Oh, 3 mobil. Oh, 3 mobil. Udah kelamaan. Oke. Sel aja sel nih. Karena ya ternyata ngantrinya panjang kalau Dex di situ. Jadi kita ganti SPBU saja. Oke, kita mampir ke SPBU yang di sini jam 10.39. Oh, di sini ada nih. Dex kosong. Oh, kosong ya. Ya udah, makasih. Aduh. Susah banget sih nyari BBM. Shell aja. Ya udah. Ada sel lagi. Kita muter-muter lagi dah. Hah? Oke. Ada SPBU di sini. Ini yang SPBU ketiga. Mari kita cek apakah ada Dex. Ada. Oke, mari kita cek apakah kita diusir.
Ada kayaknya nggak ada tulisannya. Dex. Mas ada Dex. Ada ya. Oke, akhirnya kita mendapatkan Dex. Pertamina Dex di full tank ini aja. Full tank. Ya. Ya, pas. Dimulai dengan full tank. Ya. Oke, kita barusan isi full tank BBM Pertamina Dex ya. Totalnya 63 liter dan biayanya sekitar 648.000. Dan sekarang sudah full lagi ya tuh, full tank. Dan kita udah reset trip B-nya. Oke, sekarang kita langsung menuju ke tol ya. Oke, kita masuk di tol BSD Bintaro ya. Jam 10.55. Wah, ada Camry. Gas. Oh, wih. Camry langsung ambil kanan. Depan ada Camry, depan ada Mercy. Mercy ngasih jalan. Jadi bagus ya. Jadi kalau mau santai, jangan di jalur cepat. Nah, seperti Camry ini juga dia ngasih jalan ke kita. Karena kita juga nggak mau kayak kencang. Kita 120 saja. Oke, kita mau masuk ke tol Pondok Ranji ya. Jam 10.58. Kita ambil yang paling kiri ya, karena kita nggak tahu bakal muat atau enggak. Lepas sih kayaknya. Bayarnya 23.000 ya. Oke, karena kita mau road trip untuk menengok nenek kita di Magelang. Dan sekarang kondisinya lagi pandemi COVID gini, maka kita harus memastikan kondisi badan kita sehat semua ya. Makanya kemarin kita juga udah tes antigen ya. Kita udah swab antigen dan nih surat-suratnya kita udah negatif semua ya. Jadi kita udah aman sekeluarga. Jadi kita nggak akan menularkan anak-anak kita. Jadi kita harus memastikan dulu kita sehat dulu nih. Jangan sampai kita kalau mudik kita malah bawa penyakit kan. Nah, udah paling itu aja sih bedanya. Kita udah swab antigen dan kita udah sediakan bekal-bekal. Kita udah bawa bekal ya. Ya, kita udah bawa bekal. Jadi kita seminimal mungkin nggak berhenti ya. Kita makan di mobil, kita udah bawa bekal sendiri dan kita udah siap minum di setiap cup holder. Jadi ya udah, kita udah paling berhenti tuh paling kalau cuma mau WC atau isi BBM aja paling. Ini juga kita udah ada pakai air purifier ya. untuk di mobil. Jadi aman. Semoga aman. Dan kita tetap menggunakan masker ya. Terus semua pakai masker meskipun di mobil. Jadi ya mudah-mudahan aman. Oh iya. Dan untuk jarak ya, dari BSD ke Muntilan, dari Serpong ke Muntilan itu sekitar 539 kilo ya. Nah ini kan ada elevatednya, kita nggak lewatin ya karena udah bisa. Oh udah bisa nih harusnya nih. Wah udah diganti ya dia. Bisa kita udah bisa. Wah kena sih pastinya, jeruk gitu loh. Tuh ada lagi tapi di situ. Oh ada lagi di situ. Bisa mundur. Wah bisa kita malah mundur. Oke. Ya karena kita ada roof box-nya ya, jadi kemungkinan kena sih, itu rendah sekali. Jadi kita lewat bawah saja. Oke, kita masuk di tol Cikampek ya. Ini cukup padat kondisinya, banyak truk-truk. Jam 11.39. Masih besar. Aduh. Ya ini masih macet dan Ada truk kebalik. wah ada truk terjungkal. Waduh, bawa barang apa itu? Bawa tepung atau apa? Waduh. Tungguin warga. Bisi-bisi.
luas gitu. Oke, ini ada gerbang tol ya, gerbang tol baru ya ini? Gerbang tol Cikampek Utama. Enggak sih, enggak. Jam 12.43 ya. Ya ini kita ambil yang nggak ada palangnya. Tap doang ya? Berapa ya bayar lagi? Tapi mesinnya ke kanan gitu, nggak kelihatan. Oh, nggak tahu, nanti kita cek. Nah ini kita masuk Cipali nih sekarang. Masuk Cipali jam 12.46. Kalau Cipali masih 2 jalur ya, jadi ya gitu. langsung berubah pemandangannya. Kecepatan sekitar 120, kondisi lancar. Jalanan kosong di depan, kita pakai cruise control aja kali. Coba diaktifkan. Ya. Itu caranya di Udah tuas di sini. Coba dipencet. kita pencet, terus kita tekan ke bawah. Set. Udah. Hijau-hijau ya. Kita set di 120. Ya, karena kita bawa tuli juga, roof box, jadi kita nggak bisa ngebut-ngebut. Walaupun kerasa lambat. Ya kerasa lambat sih. Macet nih. Macet. Lah, jatah apa ini? Mau pencet azan? Ini gimana caranya? Display close. Oke. Nggak ngerti itu. Apa ya? Untuk CD kali. Oh, ada masukin situ kali ya. Iya. Ini gimana sih navigasi? Masih ada sini. Ada lah, kamu ke sini gimana? Udahlah, atas saja. Ini ada apa ya? Tersendat. Mungkin ini ya, yang itu, yang longsor kali ya ini. Enggak, langsung lancar dong. Soalnya 2 jalur. Oh, kalau menurut Diwa sih, ini macet nih, karena ada perbaikan di tengah jalan nih. Tuh lihat ya, Oke, tadi. perbaikan di tengah jalan 1,3 kilo. Jadi ini mungkin jadi 1 jalur atau 2 jalur gitu. Wow, bergelombang. Kita lewat pelan-pelan. Wood. Oke, jadi kan ada palang di atas itu. Tinggi sih harusnya. Kita ambil yang kanan. Karena takut untuk ini yang bikin macet nih. Perbaikan jalan di tengah jalan sini nih. Wah, ini mau ngecat jembatan sekarang. Waduh, Sedih jatuh cat ya. tuh cara ngecatnya ya kayak gitu. Bisa natasin mobil. Jadi semua jembatan sekarang dicat oren-oren gitu ya. Nah, ini nih yang longsor nih, yang heboh kemarin kan. Dibikin jalur baru sampean. Wah, ini mana-mana longsornya. Ini ada base camp semuanya. Proyek lama. Oke, akhirnya kita sampai juga di istirahat dulu ya. Rest area nih. Rest area kilometer berapa nih? 110.
jam 13.34. Kita mau pipis-pipis dulu sambil mungkin makan siang ya, setengah 2. Jadi supir juga nanti. Oke, kita lagi di rest area nih. Rest area kilometer berapa tadi? 110 kalau nggak salah. Nah, di sini kita paling pipis-pipis aja sama kita mau makan siang nih. Kita makan siang bekal yang udah kita bawa. Nasi kuning, asik nih. Jadi jam makan siang juga ya. Nah, sekarang sekalian gantian yang nyetir, aku nanti yang nyetir, lanjutin. Ini baru jalan sekitar 164 kilo tuh dari rumah. Ya kita di daerah Indramayu ya, rest areanya ini. Jadi ya masih cukup jauh. Sepi. Pada makan. Kita segera melanjutkan perjalanan. Kita udah selesai istirahat untuk makan siang di suatu rest area. Sekarang udah jam 14.13. Ya 30A ya. Nah, kita sekarang mau masuk tol lagi nih, keluar tuh. Bukan 110 soalnya. Oh, udah mau masuk dari ujung sana dong. Waduh. Kita di sana bahaya banget nih. Macet. Wih, ini apa? Mobil apa nih? Oh, burung Indonesia berkicau, Jimmy. Dan macet lagi. Susah, banyak perbaikan. Oke, ini macetnya parah banget ya. Sampai diam total nih, nggak gerak sama sekali tuh orang. Pada turun tuh, turun. Iya tuh, pada turun tuh. Tuh di depan tuh soalnya ada kayak crane gitu ya. Ada crane besar tuh. Tinggi besar, tinggi, kemungkinan dia ada kecelakaan besar. Jadi kita di stop dulu nih semua jalur buat mengevakuasi mobil yang kecelakaan itu. Ini 3 jalur nggak ada yang gerak nih sama sekali. Sekarang udah jam 14.36. Lihat ya, korspion tuh udah macet, udah sampai ke belakang banget. Ya nanti kita lihat ada kecelakaan apa ya di depan. Ya sekitar ya 800 meter lah. Nah ini udah mulai gerak nih. Jalan dia. Olahraga. Waduh. Gak ada footstep ya? Footstepnya jebol. Ah jebol? Enggak, tadi kayak turun gitu. Pas diinjek terus gak jadi. Gak jadi. Kenapa dia nggak naik mobil? Tuh habis keren itu lancar sih. Itu ada keren, ada mobil polisi patroli. Kelap-kelip. Pada nonton ini. Wih, kebalik, benar-benar kebalik. Bisa ya? Pakai keren. Jadi satu jalur. Kita baca. Nggak usah. Tuh, benar-benar kebalik dia. Apa ini? Oh, Hino. Oke, udah lancar lagi. Sekarang 14.41. Ambil. Nah. Lebar ya. Kayak coupe gitu. Masih ragu, dia belum biasa sama mobil. Mobil baru ya? Iya, bulan 4 baru-baru beli, dia kan langsung bawa road trip. Sampai cepatnya sekitar 140. Itu Innova lama segitu 140 juga. Tuh Palisade di belakang mengejar. Oh, kayak bakal nyalip dia sih. Bisa aja nyalip mah. Iya deh. Nanti nyalip dia bentar lagi dah. Nyalip dia. Oh. Polis nyalip. Ya kita bawa tule. Itu paling cuma 160. Ya, kayak kita sampai di gerbang tol Palimanan.
berapa tadi? Kita ketemu si Palisade lagi. Memasuki tol Pemalang Batang jam 16.34. Polisi militer masih di depan. Ya akhirnya kita udah sampai nih di jembatan Kalikuto jam 16.56. Itu ada perbaikan jalan ya sebelum Kalikuto. Kali ini kita lewatinnya nggak hujan. Oke, kita sampai gerbang tol Kali Kangkung jam 17.12 ya. Kita pilih yang nggak ada portalnya ya. Oh, ini udah mau disiapin tuh buat militer tadi tuh. Langsung jalan gitu. Bayarnya 221 ribuan. Kita masuk ke tol Semarang ya. Ya, tol Semarang. Udah di Semarang. Jam 17.16. Ya, kita sampai di gerbang tol Banyumanik. Jam 17.27. Berarti nggak lagi nih. Nggak bisa sih, pastinya bisa. Kita cari yang mana? Oh, ini udah ada militer lagi nih. Oh iya, militernya cepet banget. Udah dikabarin, suruh siap-siap. Tap doang ya? Iya, kayaknya.
ke rest area 429 jam 17.33 karena kita mau ganti supir. Nah ini cuaca lagi mendung ya, udah mulai gerimis nih, hujan deras dan masih dingin nih di atas ini nih. Mari kita lihat. Wah, ada polisi tidur. Oh, polisi militer di sini juga dong. Enggak. Kita PM. Iya, PM. Tapi udah VIP nggak boleh masuk situ. Oke, kita udah selesai ganti supir dan ke WC tadi di kilometer 429 ya, rest area yang di atas bukit itu. Di Semarang. Ya, di Semarang. Ini berkabut ya. Tuh, bisa kelihatan. Mulai berkabut tolnya. Ini emang agak tinggi posisinya dan cuaca sekarang lagi hujan, jadi tambah mantep, tambah dingin. Biru. Ya, terus bawain. Berkabut ya. Dari terang jadi gelap. Ya, kita sampai di gerbang tol Bawen. Tinggi ya. Ya, masih bisa nih. Kita coba pertama kali. Dok, mau di syuting nggak? 15.500. Kita sampai jam 18.08. Ya, kita sampai di pertigaan lampu merah. Kiri kanan bisa nih. Kiri kanan bisa kan? Ada dua pilihan nih. Kalau ke kiri itu lewat Salatiga, lewat Gunung Kopeng untuk ke Magelangnya. Nah, kita pilih yang ke kanan nih, lewat Ambarawa. Oke. Sekarang udah bukan jalan tol lagi. Jalan lewat Ambarawa nih, naik gunung juga. Cuma 2 jalur berlawanan arah. Kayak banyak truk juga, jadi susah nyalip. Hujannya tambah deras. Kelihatan. Wow, gelap sekali. Pas kanan, nanjak. Kayak di Bali. Terus ada mobil di depan. Ya, hujannya tambah deras. Wah, susah kelihatan jalan. Wih, banjir dong. Genangan. Yang rem. Kita nabrak. Pojokan ini dulu habis kebakar. Lenteng itu kan ada lilin yang nyala terus, view nyala terus, bangun lagi. Oh ini ya, lenteng sempat kebakar. Ya, oh ya. Habis. Berarti baru dia bangun. Bagus lagi sekarang. Ini suasana kota Magelang. Masih buka nih. Banyak lampu-lampu. Ya, pertemuannya semua di sini sih.
ada lampu merah dia. Ini lampu merahnya lama banget. Oke, akhirnya kita sampai juga di rumah mama kita di Muntilan ya. Jam 19.47 ya. Nah, tadi tuh kita berangkat kan sekitar jam setengah 11-an ya. Berarti dari Serpong ke sini tuh sekitar 9 jaman. 9 jaman ya. Itu pun karena tadi macet ya. Tadi banyak perbaikan jalan, banyak macet, banyak kecelakaan, ada kecelakaan juga, jadi bikin macet juga. Cari BBM, terus istirahat juga, rest areanya cukup lama buat makan-makan. Yang mesti bisa lebih cepat lagi sih. Dan range-nya sekitar 552,1 km ya dari Serpong. Tip A yang kita riset tadi. 560,1 itu jarak dari Serpong ke Muntilan. Dan BBM-nya nih kan tadi kita isi full tank ya, sekarang tinggal sekitar 1/4 lebih dikit. Dan untuk konsumsi BBM-nya itu sekitar, nah ini nih 10,4 km per liter ya, karena tadi banyak macet, banyak segala macam. Kita nyala terus ya dari tadi ya mobilnya. Jadi dari Serpong ke sini mobilnya nyala terus, cuma mati buat isi BBM doang tadi. Oke, jadi gitu aja ya. Nanti kita lihat nih besok pagi nih seperti apa mobilnya, kotornya seperti apa ya, soalnya hujan-hujan juga tadi kita hujan-hujanan. Oke.